Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Di Tuhan. Boleh toleh kanan kiri? Ya. Sudah toleh kanan kiri? Udah lihat pandang-pandangan kanan kiri? Coba. Setelah dipandang bilang, ternyata lu masih hidup ya. Ya, selamat malam, salam sejahtera. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena oleh kemurahan Tuhanlah saya boleh ada di tempat ini memenuhi undangan Pak Edi Bea. Haleluya. Ya, sebenarnya Pak Edi Bea bersama istri sudah lama saya kenal sejak saya masih SMA. Dan beliau begitu luar biasa dalam pelayanan. Sampai hari ini saya mendengar kabar-kabar gembira bagaimana Pak Edi bersama istri dan anak-anak diberkati, diurapi dalam pelayanan. Jadi saya sudah nggak asing lagi, walaupun sudah lama tidak bersua, tetapi Pak Edi dan Ibu masih tetap sama seperti dulu. Oke, salam kenal, saya Hesti Luminta dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama pria, yang kedua laki, yang ketiga lanang. Amin. Ya, dan anak saya pertama sudah kerja di Bali, anak yang kedua lagi kuliah Fakultas Hukum semester 6, dan anak yang ketiga masih kelas 2 SMA. Dan Tuhan mempercayakan kami dalam pelayanan di Sidoarjo, tepatnya di GPDI House of Dorea Sidoarjo. Dan hari ini saya bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan kami membuka pelayanan yang namanya Dorea Ministry. Dan Dorea Ministry ini sudah dibuka di Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Surabaya, dan Sidoarjo. Dan saya bisa melihat Tuhan itu terlalu amat dahsyat dan luar biasa. Oke, saya rasa segitu aja perkenalannya. Jika ketemu di mall bisa traktir saya ya. Haleluya. Oke, kita baca satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin saudara paling hafal ya. Lukas 1 ayat 34. Lukas 1 ayat yang ke-34. Kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tema firman Tuhan hari ini adalah bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Dalam perjalanan kehidupan kita mungkin inilah yang seringkali jadi pertanyaan. Tuhan, aku sudah bekerja keras, aku sudah berdoa, aku sudah memberi yang terbaik. Tetapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kok di tengah jalan aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kok malah yang terjadi apa? Kesakitan, yang terjadi bangkrut, yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Saudara, kalau kita melihat Maria, benar-benar ini satu proses yang berat ya. Karena apa? Bayangkan dia seorang perawan, terus datanglah malaikat dan berkata, Maria, engkau akan mengandung, dan kandunganmu ini adalah kandungan dari Roh Kudus. Ini benar-benar gak masuk akal ya. Tetapi kita melihat sesuatu yang tidak masuk akal, kadang-kala Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kadang-kala yang terjadi, yang kita inginkan tidak seperti yang diharapkan. Tetapi yang terjadi adalah kita mengalami masa-masa tersulit dalam hidup ini. Kita mengalami masa-masa di mana kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Ya. Tetapi kita melihat bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Maria. Mungkin ya kita lihat ya, Maria mungkin lagi kongko-kongko, lagi duduk-duduk, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan ke rumahnya. Ini spesial loh saudara, kalau ada malaikat Tuhan datang ke rumah kita. Wah, saya bilang ini sesuatu yang luar biasa. Coba saudara lihat ya, di ayat yang ke-28 dikatakan begini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara, betapa kagetnya Maria karena dia kedatangan tamu spesial, malaikat Jibril ya. Kita melihat
Malaikat mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Kata dikaruniai di sini dia menggunakan kata Yunani yaitu karito yang artinya begini. Engkau mendapatkan penghormatan spesial dari Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, engkau dapat hadiah dari Tuhan. Yang ketiga, engkau dapat berkat dari Tuhan. Saudara, dengan arti kata karito ini benar-benar secara mata melihat, telinga mendengar bahwa ini enak banget ceritanya. Kalau bilang dapat penghormatan spesial dari Tuhan, dapat hadiah, ibu-ibu paling senang, amin. Ya, ibu-ibu kalau bilang dapat hadiah, apalagi kalau datang di persekutuan ada door prize. Saya percaya 1 jam sebelumnya saudara sudah datang duluan, haleluya. Nah, kira-kira malam ini ada door prize nggak ya? Nggak ada ya? Ya, senang saudara kalau dapat hadiah. Ya, ibu-ibu kalau udah dijanjiin saudara, haleluya. Kalau suami janjiin istri sesuatu, jangan bilang istri amnesia. Waduh, kalau istri saudara ya punya 120 giga, ya. Jadi dia punya simpanan tuh banyak. Maksudnya apa yang saudara janjikan terekam di long term memory, ya. Nggak ada yang bilang pura-pura lupa. Istri paling kalau dijanjiin, haleluya, nggak ditepati bisa sayur bisa garamnya banyak, saudara ya, haleluya. Ya, Maria waktu mendengar janji dari para malaikat bahwa akan dapat penghormatan spesial dari Tuhan, wah, pasti seneng dong. Tetapi Maria sendiri nggak ngerti apa arti salam itu, ya. Sampai Maria kembali bertanya, ada apa ya? Apa maksud malaikat Tuhan dengan berbicara, "Salam hai engkau yang dikasihi Tuhan"? Saking Maria terkejut dan tidak mengerti, malaikat Tuhan bicara lagi. Ya, karena di dalam ayat 29 gini, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara lihat, kata kasih karunia di sini dia menggunakan bahasa Yunaninya yaitu karis, yang artinya engkau akan dapat transformasi pikiran ilahi sehingga pola pikirmu diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, engkau akan mendapatkan kepuasan dan kegembiraan. Saudara lihat artinya hebat bukan? Kalau kita lihat, artinya dapat transformasi pikiran ilahi, dapat kepuasan, dapat kegembiraan. Belum lagi kata karito tadi apa? Mendapatkan penghormatan spesial dari Tuhan, mendapatkan berkat, dapat hadiah. Semua indah. Saya mau katakan, suara nubuatan juga begitu loh saudara, ya. Janjinya indah tapi prosesnya pahit, betul? Janjinya indah-indah saudara, tapi saudara tahu menjalani setiap proses nggak mudah. Sama kayak kita baru mau nikah. Wah, suami kalau ngerayu istri saudara, haleluya. Benar-benar ya, istri-istri banyak tertipu dengan rayuan, haleluya. Tapi coba kalau sudah 10 tahun berjalan sebuah rumah tangga, pasti banyak perubahan terjadi. Amin. Ya. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu bilang, kok nggak seperti awal tahun? Ya, jawab suami apa? Masa promosi telah selesai. Mungkin kita bertanya, kok bisa ya? Kok bisa suami berubah? Wah, saya bilang, suami boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Suami boleh berubah, tetapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, karena itulah manusia bisa berubah-ubah. Tapi yang saya tahu, apapun yang dijanjikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Saya lihat bagaimana Maria, dia mengalami transformasi pikiran ilahi karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ini kuncinya loh saudara. Badai boleh datang bertubi-tubi, tetapi pemahaman kita tentang Tuhan itu makin bertambah-tambah ketika kita mengalami transformasi pikiran ilahi dari Tuhan. Sehingga walaupun badai datang, kita punya pemahaman begini,
Badai boleh datang, ini cuma mampir sesaat, karena aku tahu segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Gak usah protes-protes, jalani proses dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Mana pemain musiknya, tolong datang ke sini, haleluya. Ya, mana pemain musik? Iya gitu. Gak usah protes-protes, saudara. Yang kita tahu, kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan mampukan Anda dan saya untuk melewati masa-masa sukar ini. Amin. Karena memang kalau nggak ada proses, saudara, nggak sedap ini hidup. Amin. Kalau nggak ada ujian, kurang seru begitu, saudara. Jadi kalau melihat suami berubah, saudara jangan pernah komplain lagi, atau jangan sindir suami pakai lagu. Biasanya sekarang kalau istri itu ya, dia nggak sanggup berkata-kata, dia pakai lagu, ya, lagunya. Pakai status ya, sindir suami pakai status di WA, di Instagram. Dan ada lagi gini, dia sindir suami pakai lagu sambil cuci piring. Dia sengaja perbesar dia punya suara. Dia lihat, suaminya itu lama dia lagi main game, haleluya. Dia mulai nyanyi pujian ini, nada deh. Mimpikan diriku melihat dirimu, walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Wih, di sini suka karaoke semua. Haleluya. Setelah 10 tahun pernikahan, suaminya juga gak mau kalah, dia jawab, kau bukan yang dulu lagi, kau bukan yang dulu lagi, kini ku sadari sayang. Ini setelah 10 tahun nih, kau bukan milikku. Haleluya. Setelah istri sudah melar ke kanan ke kiri, dia bilang, kau bukan milikku. Aduh, ajaib, saudara ya. Ya, saudara, suami gak berubah atau istri sudah melar kanan kiri, saya mau katakan, tetap engkau jadikan dia pasangan hidup yang benar-benar ditaruh Tuhan untuk proses hidup saya dan saudara. Amin. Jadi kalau suami error, terima kasih Tuhan, karena dia error, saya semakin setia sama Tuhan. Ya, amin. Tapi jangan bilang sama kayak tadi, setelah 10 tahun lewat, 15 tahun lewat, nyanyi yang terakhir. Kini ku sadari sayang, kau bukan milikku. Ya, saudara, jalani proses saja. Saya percaya setiap bahasa tetesan air matamu diperhitungkan Tuhan. Saya melihat loh, banyak orang yang konseling sama saya. Banyak 10 tahun pernikahan, banyak yang berubah. Tetapi ketika sang istri sujud menyembah Tuhan, apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Karena kita melihat Maria saja, malaikat Tuhan bilang, Maria jangan takut, jangan panik, karena ingat loh, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Manusia boleh saja nakal-nakal, tetapi ketika engkau rela bayar harga, engkau akan lihat doamu pasti didengar oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau engkau sekarang ini lagi mengalami masa-masa tersulit dalam hidup ini, adalah paling tepat engkau datang di persekutuan El Roi. El Roi artinya apa ya? Allah melihat. Oh ya, yang jawab dengan tepat dapat sepeda. Amin. Ya. Berupa brosur. Ya. Jadi saya yakin saudara, bahwa apapun kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara, Tuhan pasti mampukan Anda menghadapi semuanya. Ya. Makanya berharga sekali kita kalau sampai ada masalah membuat kita ini tersungkur di bawah kaki Tuhan, sambil kita nyanyi begini. Ayo. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku.
yang mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Amin. Tuhan sangat tahu bahasa tetesan air matamu, dan saya yakin air matamu akan digantikan Tuhan menjadi mata air yang tidak pernah berhenti mengeluarkan berkat. Amin. Karena Tuhan sangat menghargai air matamu. Ketika engkau tidak protes, tidak ngamuk, engkau akan lihat Tuhan perintahkan berkat dicurahkan di dalam rumah tanggamu. Siapa yang rindu diberkati Tuhan? Semua ya. Yang kepingin jadi kaya coba angkat tangan. Yang kepingin jadi kaya coba angkat tangan sama saya. Haleluya. Nah, semua pingin jadi kaya ya. Haleluya. Yang sudah bosan jadi orang miskin angkat tangan. Yang nggak angkat tangan silakan angkat kaki, itu pintu. Haleluya. Ya. Yakin saudara bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat kita. Asalkan siap bayar harga di hadapan Tuhan. Saudara, saya pun sebagai hamba Tuhan, saya tahu Pak Edi juga sebagai hamba Tuhan bersama dengan istri. Kami tidak lepas dengan namanya difitnah, dibicarakan orang, ya, dicurigai, dituduh, waduh macam-macam loh saudara. Saya bilang, pendeta jambul tinggi sedikit aja sudah ada yang komentar. Pendeta gemuk dibilang apa? Nggak pernah puasa, ya. Pendeta kurus dibilang kurang gizi. Haleluya. Pokoknya serba salah deh saudara, ya. Giliran jemaat makan-makan di TP, wah haleluya. Wah, saya bilang pernah saya kejadian ada ini orang ini ada masalah besar. Dia bilang, "Bu, nangis dia. Bu, tolong Bu. Tolong bantu saya dalam doa dan puasa, Bu. Sudah nggak tahan rasanya mau bunuh diri." Ya, saya sebagai hamba Tuhan saya juga berempati ya dengan kondisi dia. Akhirnya saya ikut berpuasa. Tetapi saudara, betapa sakitnya hatiku ketika saya berpuasa, ternyata yang saya doakan lagi indahnya kebersamaan di TP sambil makan-makan. Aduh haleluya. Pendeta disuruh puasa, dia makan-makan di TP. Kalau mungkin dia udah upload, gua nggak sakit hati saudara. Haleluya. Ya ini keterlaluan banget ya. Pendetanya disuruh puasa, dia indahnya kebersamaan. Haleluya. Upload di TP. Aduh ajaib. Rasa-rasanya saya bilang gini, langsung amin aja deh, langsung tutup puasa deh. Aduh nggak kuat. Nah, kita kadang-kadang jadi orang menuntut iya, tetapi menjalani proses nggak kuat. Ya, saya percaya bahwa kalau kita diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang tersukat dalam hidup ini, mari kita ambil bagian di dalam doa dan puasa di hadapan Tuhan. Ya, ketika engkau mungkin dalam posisi disalahkan, dituduh, dicurigai, difitnah, dihakimi, saya bilang cuek-cuek aja lagi, nggak usah sakit hati, nggak usah kepahitan. Kalau saya memilih diam dan tetap tersenyum loh saudara, walaupun kadang-kala saya tahu jawabannya. Tetapi mari kita seperti singa, ya, biarkan diam. Jangan seperti anjing yang menggonggong, lebih baik seperti singa. Diam saja, tapi hati-hati loh saudara. Kalau istri sudah diam seperti singa, ya, saudara lihat. Siapa yang berani masuk di kawasan singa di Taman Safari saya sana? Pokoknya kalau Pak Edi yang masuk kira-kira ya kepala Pak Edi bisa berputar 180 derajat. Ya digigit singa. Tapi coba kalau anjing, saya punya tetangga punya anjing ya. Kalau saya lewat saudara, aduh dia mencolot sekali. Tetapi giliran saya gini saudara, dia mundur. Haleluya. Nah itulah anjing saudara. Tapi kalau istri sudah jadi singa bahaya, dia bisa turun dari Yehuda. Ya, tetap lakukan bagianmu, setia sekalipun difitnah, setia sekalipun mengalami lemparan-lemparan kebencian dari orang, tetap setia. Saya melihat perjalanan kehidupan kami dalam melayani Tuhan. Aduh, pernah saya disakiti luar biasa. Itu tepatnya Desember ya. Tiba-tiba saudara,
Tuhan bilang gini, hambaku, lemparan-lemparan kebencian, lemparan-lemparan kepahitan, kekecewaan yang dilemparkan kepadamu, kamu jangan lempar balik. Waduh, pokoknya saudara sakit ketika batu-batu kebencian, batu-batu kekecewaan dilempar kepada saya, sakit banget rasanya, saya mau balas loh saudara, ya. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu lempar balik itu batu-batu yang dilemparkan kepadamu, karena itu akan jadi bangunan rumah. Saudara, saya nggak paham apa maksud Tuhan, tapi ternyata benar loh saudara. Bulan Februari saya dapat kejutan dari Tuhan. Ternyata lemparan-lemparan batu kebencian itu kan Tuhan bilang akan jadi bangunan rumah. Benar saudara, bulan Februari saudara, saya dapat sesuatu yang luar biasa, dapat berkat. Akhirnya saya bisa membangun satu rumah doa di Pandaan, ya. Dan itu saya bilang Tuhan memberkati dalam pembangunannya segala macam, semua tuntas selesai. Ternyata saudara, saya lihat ketika kita tidak membalas lemparan-lemparan batu kebencian itu, Tuhan menjadikan itu jadi bangunan rumah, ya. Jadi kalau saudara sekarang ini lagi dilempar batu, ya, batu kebencian, kekecewaan, bilang sama netizen, jangan cuma batu kebencian, jangan cuma batu kekecewaan, batu gosip, sekalian sama pasir, semen, dan besi. Betul? Supaya cepat jadi bangunan rumah. Amin. Saya yakin ketika engkau tidak membalas, berkat orang itu diberikan kepada. Amin. Karena kita yakin seperti firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada. Kita bahas kata ini. Kata bagi dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata para, P-A-R-A. Artinya dia melihat, dia mempertimbangkan. Saudara tahu bahwa ketika Tuhan izinkan engkau harus menangis dalam perjalanan hidup ini, ada Tuhan yang melihat tangismu, ya. Ada Tuhan yang melihat penderitaanmu, dan dia yakin bahwa engkau sanggup, engkau bisa melewatinya, karena Tuhan semua sudah mempertimbangkan dari awal bahwa engkau mampu, ya. Jadi jangan engkau mengeluh, jangan engkau terus-menerus mempertanyakan kenapa terjadi begini, kenapa ini harus terjadi. Nggak usah saudara. Kalau engkau lagi pikul salib hari ini, jangan minta salib itu diangkat, tetapi minta bahu yang kuat untuk memikul salib itu. Karena saya yakin salib itu nanti akan menjadi mahkota. Kalau engkau tidak sanggup menjalani hari-hari ini, bahkan kadang-kadang kalau kita banyak persoalan, kita tidak tahu lagi untuk berdoa kayak apa, mau berkata-kata kayak apa, kita nggak tahu mau ngapain. Karena apa? Saking terlalu banyak masalah. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata gini, renungkanlah firman Tuhan siang maupun malam. Jadi merenungkan firman Tuhan itu mengandung arti begini. Kata bahasa Ibrani, dia menggunakan kata siyah yang artinya pertama gini, memikirkan firman Tuhan. Yang kedua, membicarakan firman Tuhan. Yang ketiga, mendeklar firman Tuhan. Yang keempat, menyanyikan firman Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi kalau Anda sudah gak mampu berkata-kata, Anda bisa nyanyi. Iya. Boleh nyanyi sama saya? Kalau mertua gak kasih warisan, nyanyi aja. Amin. Jangan ketika mertua gak kasih warisan, saudara nyanyi gini, Tuhan angkatlah jiwanya, lebih cepat, lebih baik. Aduh, haleluya. Nggak usah saudara, ya. Adalah paling tepat saudara. Kalau engkau menghadapi keadaan-keadaan yang sepertinya tidak seperti apa yang engkau doakan, ya, nyanyi aja ini pujian yang lagi tenar sekarang ini, ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
yakin Dia akan jadikan semua? Jadi percaya, engkau sekarang ini mungkin menjalani lembah kegelapan, menghadapi istri yang cerewet dari pagi sampai malam, aduh haleluya, berkicau terus. Ya, saudara nggak usah protes. Setidaknya para suami, kalau mendapati istrimu dari pagi sampai malam berkicau, bersyukur sama Tuhan, berarti dia masih hidup. Amin. Jangan protes-protes saudara ya. Atau mungkin saudara para suami juga nggak mau kalah, mesti dia suami pakai lagu gitu ya. Terus para suami nyanyi begini, ya. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua jelaslah berbeda. Bila nanti aku yang harus pergi, ku terima malah sakit hati. Lagu itu saudara ya. Saya percaya orang percaya sama Tuhan nggak pakai sakit hati, ya. Ya, saya yakin kalau ada proses berarti saudara akan alami yang namanya kenaikan level. Amin. Ya, kita kembali ke laptop ya. Dikatakan tadi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Allah dia menggunakan kata theos, yang artinya gini, dia memiliki keilahian tertinggi. Jadi kita nggak bisa jangkau pikiran Tuhan loh, karena kita terbatas dalam menyelami apa yang menjadi pikiran Tuhan. Karena begini, mungkin nggak masuk di pikiran saudara, orang mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Lazarus sudah 4 hari mati, kok bisa dibangkitkan oleh Tuhan? Bahkan orang beranggap udah telat Tuhan datang. Tapi kita melihat Tuhan tidak pernah terlambat di dalam melakukan mujizat. Walaupun orang sudah mati, Tuhan bisa bangkitkan. Jadi ekonomimu yang sekarang ini lagi mati, yakin, deklarasikan, pasti itu akan dibangkitkan sama Tuhan. Asalkan hidupmu makin berdampak, hidupmu taruh percaya kepada keilahian Tuhan yang tertinggi, bahwa Dia mampu mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Saudara, saya melihat khususnya ya, saya pribadi pernah alami yang namanya sakit jantung. Karena memang dari kecil saya itu ada sedikit kelainan di jantung. Dan bolak-balik saya berobat ya di Singapura. Dan dokter Philip Ko ini mengatakan begini sama saya. Dulu. Bu, ibu tahu nggak kalau penyakit kanker matinya lama? Terus saya jawab gini, loh kalau jantung dok, Anda bisa mati sekian menit dan detik. Duh haleluya. Karena kalau dokter Singapura kan lebih transparan, lebih polos kalau bicara. Saya dengar itu saudara, rasanya sedih sekali. Ya. Sampai-sampai saudara, waktu diagnosa dokter seperti itu, karena dokter bilang saya punya jantung itu sudah 80%. Saya sedih saudara. Sampai-sampai kesedihan saya ini diketahui oleh beberapa jemaat. Karena mereka tahu kepergian saya ke Singapura waktu itu untuk berobat. Ada satu ibu, seorang Katolik, dia tinggalnya di Margorejo. Dia telepon saya begini, Ibu Hesti, kebetulan anak saya dari Amerika akan ke Singapura, dan dia akan menjemput ibu untuk pindah tempat tinggal, karena saya tinggal di apartemen yang murah. Dan ibu ini bilang, ibu harus pindah hotel yang paling mahal di Singapura. Saya penasaran, kok bisa ya dia kasih saya hotel termahal begitu. Terus saya bilang, ibu kenapa kok? Nggak usah, biar aja saya di sini menghemat. Dia bilang, enggak bu. Saya penasaran sampai di hotel, saya tanya, bu kenapa kok ibu bela-belain belikan saya hotel yang mahal di Singapura? Dia bilang gini, iya bu, saya takut saya terlambat. Hah, maksudnya apa? Iya gini bu, waktu saya berdoa itu seperti slide bu, saya melihat sendiri bahwa ibu itu ya ada di dalam peti pakai baju putih, ada bunga di dada, dan ibu cantik sekali. Aduh haleluya.
Saudara, kalau saudara sakit terus ada orang yang dapat penglihatan seperti itu ada di peti, biarpun dia bilang cantik, saya nggak terpengaruh. Haleluya. Sedih hati saya, saudara. Apakah saya mau mati? Kok di dalam peti katanya? Tapi saya selalu berpikir positif. Saya bilang iya, karena dia mungkin ingat terus, jadi kebawa mimpi. Waktu saya udah ngomong sama dokter, saya bilang berikan saya waktu 2 minggu. Saya pulang ke Indonesia. Tiba-tiba satu mahasiswa saya, dia datang hari Minggu. Dia bilang gini, Ibu Hesti boleh nggak saya jujur? Boleh. Aduh tapi saya sungkan, Ibu marah nggak? Enggak. Terus dia bilang gini, iya Bu, saya waktu berdoa, saya berdoa, saya dapat pernyataan Ibu mati. Hah? Aduh haleluya. Saya kembali berpikir positif, saudara. Saya bilang iya, karena lu sayang sama Ibu, jadi sampai kepikiran. Ada satu lagi ibu bicara begitu, saudara. 3 ibu sama. Dia bilang mimpinya saya mati. Tapi saya kembali berpikir positif. Orang kalau mimpi mati berarti panjang umur, ya kan? Tetapi ada satu jemaat saya namanya Agnes, umur 4 tahun. Dia ginjal dan dokter mengatakan hidupnya tinggal 20%. Ya. Tiba-tiba ini minggu kedua saya jadi asyir di gereja. Tiba-tiba Agnes masuk di gereja, saudara. Dia sambil loncat-loncat, dia bilang, semua anak sekolah minggu pemuda remaja panggil saya mami ya. Dia bilang, shalom mami. Senang dia. Dia bilang gini, mami, tadi malam Agnes senang sekali. Saya bilang, kenapa Agnes? Iya mami, Agnes dibawa Tuhan ke surga. Saya penasaran, surga kayak apa Agnes? Aduh mami, sambil dia jalan lari-lari gitu. Aduh mami, surganya indah sekali. Ada kembang warna-warni, ada kupu-kupu berhinggap di setiap kembang-kembang itu. Pokoknya cantik sekali mami. Saya penasaran, saya bilang, terus Agnes gimana? Saya terus ikuti dia sambil lari. Terus dia loncat-loncat begini. Aduh mami, tapi ada satu ya mami, taman yang indah mami. Aduh saya senang sekali loh. Aduh rasanya mami, Agnes gak mau pulang loh mami. Kenapa Agnes? Apa Agnes bilang? Waktu ada di taman yang satu, aduh mami, Agnes lihat mami ada di situ. Haleluya. Aduh. Saudara, rasanya saya punya napas kekancing, ya. Karena apa? Wah, dia lagi sakit ginjal dan dokter bilang hidupnya tinggal 20%. Sementara jantung saya 80%, ya. Kalau ditambahin 80 sampai 20% jadi 100%. Saya langsung drop, saudara. Saya langsung sedih sekali. Saya masuk di kantor gereja, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, apakah ini pernyataan yang paling benar? Karena anak kecil nggak tahu saya sakit loh. Kok dia bisa lihat kita berdua ada di surga? Terus saya bilang gini, Tuhan, perpanjang umurku Tuhan. Saya masih rindu melihat anak-anak saya. Kasihan anak 3 ini, saudara ya. Saya bilang, Tuhan, please deh, perpanjang umurku. Itu saya pikir anak-anak. Terus yang kedua saya pikirkan suami saya, bisa kawin lagi lah. Duh haleluya. Ya. Aduh, akhirnya minggu depannya saya pergi ke Malaysia. Saya nggak ke Singapura lagi karena mahal ya di sana. Waktu periksa, saudara, dokter bilang ini, wah ini memang sudah 80%. Besok pagi ya kita operasi. Saya nggak bisa ngomong, saudara. Saya pasrah. Saudara, itulah perjuangan saya dalam mengikuti Tuhan. Benar-benar bayar harga. Cuma bisa nangis sepanjang malam. Besok pagi jam 5 digiringlah saya ke ruang operasi. Singkat cerita, saudara, dokter anestesi dan dokter-dokter yang lainnya sudah di sekeliling saya karena siap dibius. Tapi mereka masih menunggu dokter yang akan operasi saya, yang 5 menit kemudian sampai di ruangan operasi. Tahu-tahu dokter buka komputer kan, melihat sepanjang malam kan ditaruh alat di dalam jantung ya. Terus dia bilang gini, loh ini kok bisa berubah total, katanya. Dia ngomong ke dokter anestesi, nggak usah dibius ya, nggak jadi operasi, buka semua tuh kabel-kabel dalam tubuhku. Saudara, waktu saya mendengar itu, saudara, dokter masih bicara, nggak jadi operasi. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ternyata komputer juga bisa dihack sama Tuhan, ya. Dan benar-benar saya lihat mujizat Tuhan.
Dokter mengatakan kepada saya, nggak jadi operasi dan Anda balik lagi 3 bulan kemudian. Sampai hari ini saya tidak pernah kembali, saudara. Ya, sampai hari ini saya nggak pernah semakut lagi, saya nggak pernah biru-biru lagi tangan sama kaki. Saya melihat Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yaitu saya bilang, apa yang kita tidak jangkau dengan pikiran manusia, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Kenapa? Dia memiliki keilahian tertinggi. Dia mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi sebuah keindahan buat kita. Makanya kata mustahil yang dimaksudkan di sini, dia menggunakan kata adinateo yang artinya gini: Anda nggak punya kuasa, Anda nggak punya kekuatan, Anda nggak bisa apa-apa, Anda bisa apa-apa. Tapi kalau kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, yang besar, yang luar biasa, maka apa yang tidak engkau bisa lakukan, engkau tidak punya kekuatan, engkau lemah, engkau tidak berdaya, Tuhan bisa gantikan itu semuanya. Sehingga engkau bisa berkata, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan penyembuh yang ajaib untuk saya. Engkau yang sakit katakan, deklarasikan malam hari ini, aku pasti disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Katakan di pundak kanan kiri, ojo takut ya, Tuhan pasti sembuhkan hidupmu. Yang sakit hati, yang patah hati, Tuhan yang pulihkan. Amin. Iya. Untuk itu saudara, aminkan ini firman Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ternyata saudara, terjawab sudah. Kita lihat Maria, dalam dia menjalani proses yang tidak mudah. Karena gini, kalau sampai dia hamil sebelum menikah, dia akan hadapi yang namanya apa? Hukum Yahudi kan, akan dirajam dengan batu. Yang kedua, papa kandungnya akan ikat kaki dan tangannya dan akan dimasukkan ke sumur secara hidup-hidup, saudara. Betapa tragis ya yang dia harus hadapi. Konsekuensi untuk mengikuti jalan Tuhan gak mudah. Tetapi kita lihat ternyata, wah, ending dari semua bisa kita tahu bahwa yang namanya karis dan karito itu dapatnya itu di terakhir. Amin. Dapat penghormatan spesial dari Tuhan, dapat hadiah dari Tuhan, dapat berkat dari Tuhan, dapat transformasi pikiran ilahi, dapat kegembiraan, dapat kepuasan setelah hadapi proses. Amin. Ya, jangan minta. Jadi jangan minta senang di depan, ya, senangnya di belakang. Setelah Anda lulus ujian, ya, kalau Anda lulus ujian, Anda dapat kesenangan, kepuasan, kegembiraan, betul? Saya berhari-hari ini ya, ini hari apa ya? Kamis. Dari hari Senin sampai hari ini, saya ujian, karena saya kuliah lagi di Fakultas Hukum. Ya, sekelas sama anak saya yang nomor 2. Jadi sekarang semester 6 di UPH, Universitas Pelita Harapan. Dari Senin sampai Kamis, sampai tadi rasanya mumet nih kepala, ya, karena harus belajar. Ini ujian terakhir UAS. Aduh, berat saudara ya. Saya bilang kalau hafal pasal Alkitab masih gampang kali ya, tapi hafal pasal di KUHP itulah bikin puyeng di otak ya. Tapi saya melihat ketika hasilnya dibacakan, nilai C aja sudah senang, yang penting lulus. Haleluya. Apalagi nilai B, apalagi nilai A. Wah, senang banget. Saya bilang, Tuhan, memang ternyata yang menjalani proses gak mudah, apalagi kalau dosennya killer. Aduh, haleluya. Gak gampang saudara. Tetapi kalau kita sabar, tekun, belajar, kita mempelajari kembali apa yang dikasih dosen, maka kita akan melihat hasilnya tidak akan pernah, prosesnya tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya melihat sampai dari semester 1 sampai semester 6, rasanya saya mau tinggalkan itu buku-buku. Tetapi sampai hari ini pun bisa bertahan, itu karena Tuhan. Jadi bersyukur saudara, karena Tuhan izinkan ada ujian supaya endingnya saudara bisa dapat. Engkau dapat penghormatan spesial dari Tuhan, engkau dapat kepuasan, dapat kegembiraan, dapat transformasi pikiran ilahi, dapat hadiah, dapat berkat. Amin. Ya, saya selalu bilang sama anak saya, karena kebetulan saya sama anak saya satu kelas. Saya bilang gini, pokoknya gini lah, belajar aja,
Ya, kalau sampai mumet ya, pokoknya kita sudah belajar. Jangan sampai file. Kalau file, ya bukan perpisahan yang kutangisi tapi pengeluaran. Haleluya. Karena bayar SPP nggak gampang. Ya, berdua lagi. Sering kalau kita belajar, kalau di kelas, saudara, kadang-kala saya duduk bersama anak saya di satu kelas. Kadang-kala memang kalau belajar itu yang melelahkan badan ya. Kadang-kala anak saya bilang gini sama saya, "Mami, nggak usah banyak tanya, Mami. Nanti belajarnya bertambah panjang. Diam aja di situ." Haleluya. Apalagi kalau presentasi, saudara. Kalau dia presentasi, dia berpesan dengan tegas kepada saya, "Mami, jangan banyak pertanyaan. Kalau bahasa Jawa cangkem." Duh, haleluya. Kadang-kala saya bilang, "Lo Mami mesti tanya karena Mami ini tulalit error.com jadi mesti banyak tanya." "Gak usah Mami, diam aja." Haleluya. Ya. Ya saya bilang memang proses belajar sakit, saudara. Ya. Tuhan izinkan ada ujian kehidupan. Saya bilang tidak mudah untuk kita lewati. Tapi saya yakin kalau saudara siap bayar harga, Tuhan akan memberikan sesuatu yang spesial buat saudara. Saya kadang-kala tidurnya cuma 3 jam loh, saudara. Karena apa? Oh, kebut ini nih, PR-nya banyak sekali. Belum ujiannya dan sebagainya. Wah, rasanya mumet nih kepala. Tetapi saya lihat, setelah pikir-pikir, Tuhan, tinggal 2 semester, mampukan hamba-Mu. Ya, tinggal 2 semester. Jadi saya berpikir positif, Tuhan, tinggal 2 semester. Ini sudah 6 semester, tinggal 2. Kamu harus bisa, never give up. Haleluya. Ya. Akhirnya itu yang membuat saya bertahan. Ya. Jadi kalau sekarang ini saudara lagi diuji, katakan di kanan kiri, harap tenang. Amin. Kalau diuji tidak usah ngoceh-ngoceh, harap tenang. Ya. Lagi ujian, harap tenang. Kalau ada orang yang nggak ngerti Anda lagi ujian, pakai pelang di dada, ya, harap tenang, gua lagi diuji. Ya, jadi gini, Maria, dia bisa menang menghadapi ujian kehidupan karena ini yang terakhir. Coba baca ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya tertarik sekali dengan bahasanya Maria. Dia mengatakan begini, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Dia tidak menggunakan kata dulos loh. Dulos kan hamba. Tapi dia menggunakan kata dule, yang artinya aku ini kacung, aku ini budak. Ya. Jadi dia serahkan seluruh kehidupannya, biar Tuhan yang atur, Tuhan yang mainkan, dan dia serahkan semuanya. Apapun yang dibuat Tuhan, dia yakin pasti yang terbaik. Amin. Ya, apapun yang Tuhan sedang proses, sedang uji, sedang tampih dalam hidupmu, katakan, Tuhan tahu yang terbaik, dan saya yakin endingnya pasti indah. Ya, saudara lihat Maria masuk dalam sejarah Alkitab, benar-benar luar biasa. Dan saya percaya di sini banyak wanita, kayaknya yang masuk surga ini banyak wanita, haleluya. Ya, pria cuma berapa ya? Kalau saya hitung cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya? Ya. Coba bayangin kalau Tuhan angkat kita malam ini, yang masuk surga laki cuma 9. Sementara wanita ini banyak loh. Berapa ini? Kira-kira 100 orang di sini. Haleluya. Benar-benar wanita itu spesial di mata Tuhan. Ya, yang merasa wanita, coba angkat tangan. Anda spesial di mata Tuhan. Dan katakan, coba angkat tangannya. Ya, angkat tangan dan katakan, tarik pelan-pelan. Yes, I can. Saya bisa. Karena apa? Backup saya Tuhan. Amin. Kalau backup kita Tuhan, Tuhan mampukan kita melewati masa-masa sukar. Ya. Dan saya percaya wanita-wanita di sini akan bangkit bersama dengan Tuhan. Wanita-wanita di sini bukan wanita-wanita yang cengeng, ya, tapi wanita-wanita yang berani bayar harga. Ya.
Kalau ada masalah, tahan banting ya. Yakin ketika engkau tahan banting, Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya untuk dicurahkan. Amin. Ya, di akhir perenungan firman Tuhan pada malam hari ini saya mau tanya, apa arti salam Maria? Ya, kata bahasa Yunani, apa ada bahasa Yunani yang saya sebut-sebut tadi itu? Pertama apa tadi? Karito. Yang kedua? Karis. Ya. Yang ketiga? Ya, para. Yang keempat Theos. Yang kelima Adinateo. Saudara, kalau saudara ingat arti kata ini semua, wah, benar-benar saudara akan melihat semua ini akan tergenapi. Semua ini akan menjadi bagianmu. Percaya bahwa engkau akan dapat penghormatan spesial dari Tuhan. Engkau akan dapat hadiah dari Tuhan. Engkau akan dapat berkat dari Tuhan. Engkau akan dihargai oleh Tuhan. Dapat kepuasan, dapat kegembiraan, dan dapat transformasi pikiran ilahi. Amin. Katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil.